Al-Anwar menemani ibadahmu, juga hijrahmu. Itu hal-hal yang bisa kita jaga lewat payung hukum. Mending nyampe akhirat. Kalau umpamanya baru dikubur dia bakal jadi masalah ya. Belum nyampe kali itu akhirat ya. Aku pernah kehilangan rumah. Iya, penting kalau buat gua ketemu sama beberapa temen yang memang ngaji. Jadinya itu ngebantu banget buat cara-cara kita bermuamalah ya. Inilah invest lebih asik. Ngosan, ngobrol santai. Lo pernah melakukan apa tapi gagal? Pernah nggak bang? Gue pernah. Ya balik-baliknya lagi, selain kita yang harus amanah, kita juga harusnya berhubungan sama orang yang amanah. Oh, kan nggak semuanya bisa kayak gitu. Betul. Nah, itu hal-hal yang bisa kita jaga lewat payung hukum. Oh, hitam di atas putihnya harus jelas. Hitam di atas putih harus jelas. Nah, gue pernah lah beberapa kali yang lumayan bikin nyesek ya, lumayan bikin nyesek. Cuman yang satu itu, gue udah bertahun-tahun banget nih nunggu kapan baliknya gitu. Udah bertahun-tahun. Udah cukup berharap di situ. Cukup berharap. Nah ini berhubungannya juga sama temen. Namanya sama temen, ya dia temen. Selalu ngasih uzur ke yang sama namanya temen gitu ya. Nah, tapi yang namanya janji ya janji. Iya. Jadi ini adalah janji seorang teman yang gue kasih uzur. Nah, gue nggak tahu sampai kapan. Tapi nggak ada ini bang, tadi kalau bilang ada hitam di atas putih gitu. Nah, itu sebetulnya ada hitam di atas putih. Cuman ada beberapa hal yang terlewat lah dari kita. Oh, poin-poinnya. Nah, tapi ada juga yang satu satu usaha gitu ya, satu investasi yang dijalankan sama satu institusi, ada hitam di atas putihnya. Nah itu modal gue gitu, dia nggak jalan nih, investasinya nggak jalan. Ada satu kasus lah gitu ya. Nah itu gue menjaga investasi gue itu dengan kontrak. Jadi sampai sekarang dan gue cenderung, namanya orang sama-sama usaha, gue akan cenderung lagi-lagi ngasih uzur. Gimana caranya supaya sesuatu ini bisa jalan, bukan asal somasi, bukan asal ngirim pengacara atau penagih lah atau gitu ya. Gitu ya. Nggak usah. Gimana caranya kita sama-sama bisa meringankan satu sama lain. Masya Allah. Gitu. Supaya apa? Supaya tetap ada nih, duit bisa balik kemungkinannya. Pertemanan tetap terjaga. Silaturahmi tetap kejaga. Kecuali kalau udah mepet banget, ya udahlah si hukum itulah yang bekerja. Itu kan lebih jumlahnya ada di atas 1. Lebih. Tadi aja 1,7 udah gede banget. Lebih. Nah, makanya gue kan bilang, gue tuh nggak pernah nabung. Gue cuma nyimpen gitu, yang buat misalnya kayak bulanan. Selebihnya tuh ada kesempatan buat, kalau dia belum ada kesempatan, dia diem tuh uang. Begitu ada kesempatan, ya gue taruh di situ. Bang lo kayak gini diajarin sama bokap lo atau nyokap lo sih yang nabung kayak dari gini? tongkrongan aja bang. Apa dari tongkrongan? Kan Itu biasanya ngaruh ada tuh. peran orang tua. Kalau bang begini ya mungkin ada peran orang tua lo nggak bang? Yang Nyokap gue itu adalah seorang ibu. Iya. Ibu. Seorang siram ibu juga nih. Iya. Seorang ibu yang pandai mengelola keuangan keluarga gitu, yang mana yang prioritas, yang mana yang belum terlalu perlu gitu. Kayaknya pengaruh dari beliau juga ngaruh. Meskipun nggak secara langsung ngasih kayak gimana gitu ya. Tapi gue ngeliat cara dia untuk mengelola keuangan keluarganya kita gitu lah. Dari apa yang dihasilkan sama bokap gue, dicukupin lah gitu.
jadi inspirasi ya nyokap ya. Iya, nggak gampang juga buat mengelola, memanage apa yang harus disediakan untuk keluarga setiap hari. Dari mulai dia nawar, gue disuruh belanja dulu ke pasar gitu. Yang ini tawar ya segini, kalau ini tawar ya segini. Jadi kayaknya itu nempel di gue kayak mungkin. bener. Lu pernah ke pasar juga bang? Waktu kecil gue ke pasar, juga, gue yang ke belanja-belanja. pasar. Heeh. Masya Allah. Iya, Kalau dari gue keluarga ada orang yang bergerak bisnis nggak bang? Dari keluarga lo? nggak ada. Bokap gue sama nyokap gue dua-duanya pendidik lah. Oh pendidik. Nyokap gue dulu memang ternyata dia, gue lihat di ini dia pernah belajar, dia pernah ngajarin family economic apa gitu, pelajaran dulu lah zaman dulu gitu, waktu gue belum lahir. Beliau pernah ngajar lah di SMA dulu, SMA 4 Empat Gambir ya? Gambir, dia pernah ngajar di situ. Bang, tapi lu Masya Allah juga, dia tadi dengan jumlah segitu Ki, mungkin kalau gue ya kan akan lagi terus, tapi Bang Raffi masih sabar juga, kasih Ini itu kan poin-poin kita yang harus- bisa kita petik tuh. Gue juga nggak nyangka kalau beliau ini ternyata punya keberanian buat menjadi investor teman-teman. Dan itu poin yang lo bisa ambil beberapa. Jadi ada trik-trik buat jadi investor. Pertama yaitu lo cari partner yang amanah dan jangan lupa hitam di atas putih itu poin-poinnya ya bang ya. Iya. Poin-poinnya, dan kalaupun terjadi satu masalah sebaik-baiknya dibicarain gitu Betul. sama partner lo. Jangan main udah ini proses Nah, iya. malah nggak beres nanti. Jangan ngegas di Jangan sana. ngegas, Di sana benar. ngegas, Tengrem. kita yang ngasih yang solutif. Oh, Supaya mereka supaya di sana juga ngelihat bukan kayak lu ngebebanin ke gue semua nih Iya. gitu, dalam bisnis. Enggak, kita nyari solusi sama-sama apa yang kita bisa kerjain bareng sehingga uang kita balik. Iya betul. Gitu. Tujuannya balik cuman ya. Iya, apa mending cuan modal aja deh balik nggak apa-apa. Gitu daripada ngegas. Malah buyar nggak dapat apa-apa. Buyar gitu. Kali aja di tengah jalan kita ketemu, kita diberkahi sesuatu sama Allah untuk sesuatu yang lain lagi kali. Tapi kalau umpamanya nggak balik ya udahlah, memang bukan ini kita gitu. Rezeki. Cuman sementara itu kita usahain untuk dia balik dengan cara yang elegan aja lah gitu. Dengan cara yang kayak gitu. Tapi lu tadi kayak kehilangan tadi ya, ibaratnya kehilangan lagi ya, sama satunya belum balik kan, masih bawah itu juga. Di atasnya 1M itu apa lo nggak takut gitu ingin Itu udah lo mulai nggak hilang belum bang? ingin untuk lagi? Ya udah dianggap hilang belum sama Enggak. masih lo proses aja secara Proses aja. Iya, masih. Proses dengan ini, belum ada nih gini-gini nih. Oke. Gitu. Iya. Tapi kita semacam ngasih Warning. bukan warning ya, semacam ngasih ini ke dia bahwa kita ingat loh. Ini itu belum selesai loh, karena itu bisa jadi masalah buat dia nanti. Di akhirat. Iya. Mending nyampe akhirat. Kalau umpamanya baru dikubur dia bakal jadi masalah ya. Belum nyampe kali itu akhirat ya. Dengerin tuh. Nah, hal-hal yang kayak begitu yang justru gue juga tenang aja. Ada apa namanya, misalnya ada satu properti atau hak gue di orang yang gue udah tagih gitu misalnya, ayo kita beresin ini. Terus dari pihak sananya gimana gitu, ya gue udah ngomong nih, ini bukan hanya urusan di dunia nih. Iya benar. Gue pernah kehilangan rumah. Iya, pernah gue kehilangan rumah, peninggalan dari orang tua gue. Warisan no. Warisan, ketika orang tua gue udah nggak ada, gue mau ngurus waris sama adik-adik gue. Kita datang ke salah satu properti yang orang tua gue punya. Ternyata itu udah ditempatin sama orang. Gue tanya sama RT-nya gitu, wah ini udah dijual sama yang ngejual ke bokap gue. Dan yang beli itu udah jual lagi. Wah udah muter ya. Jadi itu salah satu yang bokap gue main percaya aja sama orang. Oh, sertifikatnya nanti apa ya? Iya, gitu. Jadi nggak boleh main percaya sama orang ya? Ya, itu yang tadi baliknya lagi lah. Kita harus punya sesuatu pegangan secara hukum legalnya. di Indonesia nih, di negaranya gitu. Nah udah, balik-balik lagi, gue sama adik-adik mah ketawa. Waduh, ini si yang jual ini paling nggak umurnya mungkin sekarang sekitar 80-an lebih gitu. Kasihan banget itu si bapak. Kayak gimana itu? Gitu. Iya. Ngeri bener itu. Iya. Gitu. Nyari modal akhiratnya. Iya, kita nggak ngotot. Ngapain harus ngotot sesuatu yang yang kayaknya pelik banget ya? Kok nggak ini gitu? Ya itu nanti kita udah nggak sanggup. Kita udah nyari orangnya nggak ketemu. Nggak tahu ada di mana si orang itu, keluarganya pun nggak tahu. Udah urusannya. Masya Allah ya. Iya.
Tapi enggak, gue tuh ngeliat dia kan ya maksudnya orangnya extrovert ya bang, mungkin ya kalau dilihat di kamera dulunya kan. Tapi di balik itu ternyata Alan sabar juga kayaknya. Sabar dan masih banyak uzur gitu. Iya, uzur Masya Allah, gitu. Masya Allah. Itu nggak gampang bro. Maksud gue dengan kehilangan segitu aja mungkin udah puyeng pala kan gitu kan. Kalau itu emang di balik itu semua ya Masya Allah ya bang ya. Sikap lo itu ya, sifat lo bisa kita contoh juga Ki. Proses ya bang, semua itu proses pembelajaran juga ya bang ya. Ya balik-baliknya lagi ibaratnya kayak matematika aja lah. Kita logis aja. Kita campur antara logika sama so tau nih gue nih ya. Artinya yang berlaku di gue enaknya begitu gitu. Kita campur antara logika kita, hitung-hitungannya. Kalau kita baliknya lagi lah, kalau kita ngegas dia ngegas, 0 nih. Tapi kalau umpamanya kita berusaha untuk yuk kita nyari solusi yuk, meskipun posisi kita adalah posisi yang sebetulnya menang gitu ya, secara apa? Ini jangan sampai kalah jadi apa, menang jadi arang, kalah jadi abu gitu. Jadi mendingan kita cari solusi supaya kita sama-sama bisa apa ya, bisa dapat ininya lah, baliknya lagi solusi ya, solusi. Balik modal, solusi yang mengenakan dua belah pihak lah, yang bisa meringankan gitu. Nah itu kalau kita gunakan cara seperti itu dibanding cara-cara yang kasar atau kayak gimana, kayaknya lebih asik begitu. Apa nih pesan-pesan dari Bang Emil yang selaku udah pernah, ya lo kan praktisi juga nih, pelaku juga Praktisi, sih. udah banyak. Pelaku juga Masya mungkin Allah. bisa di-sharing nih gimana cara untuk memulainya, dan ketika kalau mungkin lo boncos ya tadi kayak lo bilang Bang ya, lo harus ya mencari jalan solusinya seperti apa yang lo kasih kepada teman lo. Jangan Bang Emil. Ya, gue sih sejujurnya gue belum pantas sih buat ngasih semacam kayak tips atau kayak gimana soalnya. Sharing Paling Lebih sharing. kalau yang buat gue sendiri sih seperti yang tadi gue bilang, kalau umpamanya ada uang sekecil apapun, dibanding dia habis kepake, mendingan dia diputerin. Dikumpulin dulu sehingga dia bisa jadi sesuatu yang bisa berputar gitu. Misalnya kalau ada uang, kalau nggak ada juga ya gimana caranya lo menggali apa yang lo suka, terus lo obrolin, lo ketemu sama temen-temen yang apa namanya, yang satu passion. satu frekuensi dan satu passion. Satu frekuensi juga penting. Kalau buat gue ketemu sama beberapa temen yang memang ngaji, jadinya itu ngebantu banget buat cara-cara kita bermuamalah ya. Terus jalanilah itu dengan bener-bener amanah. Lu percaya sama orang karena dia amanah, lu dipercaya sama orang karena lu amanah. Selebihnya udah lo apa, kita diciptakan bukan untuk berbisnis, kita buat beribadah. Cuman usaha kita ini, urusan dunia kita ini gitu, seiring sejalan dengan ibadah kita yang utama nih gitu, yang paling utama lah gitu. Kita minta sama Allah semoga usaha kita ini bisa membuahkan hasil yang bisa manfaat buat orang banyak gitu, buat keluarga kita, buat orang banyak gitu. Mau sepinter apa, mau tim sehebat apa, tapi kalau belum dikasih ya belum gitu. Kita bertawakal aja Bang Emil. Tawakal aja udah, tapi yang penting harus inilah apa, invest lebih asik. Lo pernah nggak sih Bang berbeda pendapat sama partner lo, akhirnya nggak, gue punya begini, partner lo punya begini. Pastilah itu ya, ada ya. Tapi Pasti. jangan sampai ada, mungkin jangan sampai ada baper ya Bang, atau no hard feel nggak Bang. Nah itu gimana sih Bang cara menyelesaikan antara partner lo itu, gimana cara mencari win solution deh Bang sama partner lo sendiri yang ibaratnya kemauan gue akhirnya nggak dipakai juga deh gitu. Gue rasa sih itu pasti akan terjadi sih. Pasti akan terjadi. Cuman kecenderungannya gimana caranya untuk cari solusi aja. Iya. Misalnya kayak gue pengennya gini, ini nggak sejalan sama brand kita gitu misalnya. Misalnya gitu, ini nggak sejalan sama brand kita. Cuman, nah ini juga gue mesti belajar tuh kayak gimana tuh. Kalau gue sih kecenderungannya Ngalah. enggak. Apa dong? Gue yang nyetir. Lo sebagai leadernya. Iya. Jadi itu mungkin tapi gue amat sangat mendengar. Oke. Karena kan gue bukan yang jago segalanya, enggak lah gitu. Urusan desain, urusan engineeringnya itu kan udah ada masing-masing. Yang di sneakers, yang di Duha Factory. Kalau yang di
kuliner ya tentunya emang gue chef ya bukan. Iya sih. Nah, gitu. Cuman gue masih bisa lah ngebantu sisa-sisa dulu anak desain ngedesain mejanya, Oh, brandnya iya, yang iya. sesuai seperti Logonya ya. apa, brand identity, terus apa namanya yang sesuai sama targetnya kita seperti apa, itu gue masih bisa gitu. Cuman ya mendengar tuh jauh lebih bagus ya, Betul. mendengar jauh lebih bagus. Terus kita juga ingat-ingat Betul. ini semuanya terpulang ke market kita, bukan apa yang kita suka, Benar. gitu. Syukur-syukur apa yang kita suka, Market itu juga suka. market suka. Betul. Gitu. Nah itu kesepakatan aja begitu. Gitu. Kalau umpamanya nggak sepakat, dilihat lagi attitude-nya bener nggak ketika mau mulai bisnis. Oke. Cari yang memang jangan bermasalah attitude-nya. Iya, betul. Gitu. Berbeda pendapat, argumentasi itu harus ada justru. Oke. Biar anget terus. Gitu. Tapi dengan kepala dingin ya bang. Iyalah. Dewasa lah ya cara komunikasi. Iya, asik sih itu sebetulnya bisa jadi sesuatu yang baru Tapi lo lagi. sebagai seorang leader, lo juga harus bisa mendengar masukan, saran, kritik gitu. Harus. Gue juga leader juga nggak sengaja, bukan gue memposisikan diri sebagai leader. enggak. Oh sengaja kan, pasti kan lo udah ada job pemimpin ya kan. Kalau leader itu harus orang yang punya keputusan sebagai ya lo kan leader. Ya, kadang-kadang gue jadi leader cuman karena gue yang invest. Oh, Kadang-kadang begitu gitu. Cuman kan nggak mesti segalanya gitu, enggak gitu kan ada di kuliner ada CEO-nya sendiri gitu misalnya. Tadi kan sempat ngobrol tuh masalah salah satu lini usahanya Bang Emil nih, si Sakpon ini nih Bang. Gue cuman pengen tahu, mungkin teman-teman juga penasaran, karena tadi sempat dibocorin dikit. Itu produknya udah rilis kah? Atau bisa mulai beli sama teman-teman kah? Itu di mana kalau mau beli? Bisa ngecek barangnya itu di mana? mending kita tahan dulu Kim. Nanti Apa pada tuh? saat kita rehat di tempatnya beliau, langsung kita review aja langsung. Nanti diundang buat Jadi launchingnya. jawabannya ditunggu nanti ya. Jangan dia saksikan terus di Kismis bersama Bang Emil. Terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.